kita bisa bertemu kembali di sini. Intinya apa? Kita membela ada masyarakat kecil yang terzolimi. Ini kami ikut serta di sini ini untuk membela masyarakat kecil. Untuk itu mohon rekan-rekan semua ikut serta membantu perihal kezoliman ini yang dilakukan oleh PT SJP ini. Untuk itu saya serahkan langsung ke lawyer yang secara ridho untuk juga membantu atas dorongan kita juga lah intinya ya. Pak Rifai ini dari Bisa dibuka Pak Rifai. Dibuka aja Mas biar. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi intinya di dalam permasalahan ini kami dari kuasa hukum hanya menjelaskan tentang hal-hal yang menurut kami kurang pas dari proses penyidikan. Materi dari para penyidikan kami percayakan pada penyidik dan kami hormati, kami apresiasi itu. Jadi perkara ini dengan berlandasan pada suatu sertifikat pengganti yang mana sertifikat tersebut masih atas nama orang tua tersangka, Saudara Adam. Yang secara tegas di dalam Undang-Undang Agraria tahun 1960 bahwa sertifikat tersebut apabila sudah beralih hak kepada pihak lain sudah harus terdaftar oleh orang lain yang menguasai sertifikat tersebut. Nah, di sini pihak pelapor yang kami juga belum tahu siapa pelapornya karena itu haknya penyidik nanti ya menyatakan bahwa yang menjadi bukti adalah sertifikat pengganti yang masih atas nama ahli waris, ulangi atas nama daripada orang tua ahli waris. Sampai pendaftaran SKT tanah pun masih sampai PBB pun sampai sekarang masih Pak Tuan. Demikian. Dan qadar Allah sudah kehendak Allah bahwa 2 orang warga masyarakat kecil ditahan oleh pihak kepolisian Polres Bogor ya, yang ditangani oleh Reserse Polres Bogor. Insya Allah hak-haknya tersangka akan kami bantu dan kami akan melakukan upaya-upaya perlindungan hukum yang jelas di sini adalah ke Bapak Kapolri, Kapolda Jabar dan Kapolres Bogor. Insya Allah mandonya saja dan secara materi nanti bisa rekan-rekan tanyakan kepada pihak penyidik Kasat Reserse atau Kapolres Bogor. Demikian, terima kasih rekan-rekan. Selamat siang. Izin nanya Bang, apa dasarnya dari pihak penyidik melakukan penahanan terhadap terduga ya? Saya mengatakan ini terduga karena belum tersangka resmi, ya kan? Menurut saya masih terduga. Nah, atas dasar apa pihak penyidik melakukan penahanan terhadap para terduga ini? Nah, terus pasal yang dikenakan apa? Juntonya ada nggak? Baik. Terkait pertanyaan itu, kami sebagai kuasa hukum mempunyai etika. Ya, biarkan penyidik yang mempunyai keahlian dalam hal ini. Namun kami katakan bahwa ya pihak penyidik harus juga secara jeli lah mengetahui pasal persangkaan mana yang terhadap si pihak tersangka ini. Yang kami mendapatkan tembusan surat perintah penangkapan dan penahanan dipersangkakan kepada pasal 263 pemalsuan, 266 memasukkan keterangan palsu dan 385 penyerobotan atas tanah. Ini yang perlu diuji oleh kami nantinya. Terkait dengan alasan yang menjadi dasar penyidik untuk menahan secara umum saja ya berdasarkan 2 alat bukti harus bisa ditahan. Apakah ini sudah ada 2 alat bukti? Silakan rekan-rekan bertanya kepada pihak penyidik. Ada unsur intimidasi ataupun konflik apapun dalam keluarga Pak? Kami tidak tahu dan kebetulan ya pihak keluarga betul-betul mempermasalahkan bahwa kami belum pernah menjual kepada pihak manapun. Tidak ada pernyataan Pak? Tidak ada. Terkait BPN dengan pihak Polres belum ada? Itu belum ada. Itu kewenangan daripada pihak penyidik. Jadi kami juga belum bisa memberikan penjelasan. Jadi ketentuannya hanya 2 alat bukti dimaksud oleh penyidik itu aja untuk proses penangkapan? Menurut kami sebagai orang hukum, seseorang yang ditahan mempunyai 2 alat bukti. Nah, apakah ada alat bukti? Nanti kami uji di gugatan sidang pra peradilan. Bang, akan kami ajukan. Ada analisa Bapak yang ibaratnya mengindikasikan sifat untuk kayak memaksakan penahanan, karena tidak serta-merta orang dari saksi bisa tersangka ujung-ujung langsung bisa ditangkap Pak ataupun ditahan gitu.
Ini kan sifatnya udah dari malam ya Pak ya? Baik. Nah, itulah. Kasus ini bukan kejahatan jalanan. Bukan perampokan, bukan terorisme. Setuju. Hanya berlandasan daripada surat sertifikat. Dan betul-betul ahli waris juga tidak tahu. Itulah, kami hanya prihatin saja kalau kami sudah berupaya meminta jalan damai kepada pihak penyidik, tapi tidak direspon dengan baik ya. Kami tidak bisa menanggapi, mohon izin rekan-rekan wartawan ya, itu adalah ranahnya daripada pihak penyidik. Siap, Bang. Izin satu lagi, Bang. Terakhir ya. Ada indikasi tadi kalau unsur penahanan ini kan 2 alat bukti, Bang. Dibebaskannya tersangka ini, terduga tersangka, apa yang menjadi alasan, Bang? Dibebaskan Abang? Belum, masih ditahan. Masih ditahan. Iya. Jadi ini masih proses BAP. Sudah proses penyidikan dan sudah ditahan. Hah? Sudah ditahan. BAP Sudah ditahan? Lagi BAP. Dalam BAP semalam karena BAP bunyinya. dalam proses pemeriksaan saksi awalnya, Ya. kemudian internal pihak penyidik kita hargai, kita hormati, naik kepada proses penyidikan, ya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kami saat itu diutus oleh kuasa hukumnya, kami menyatakan kami menolak. Udah tersangka. Sudah tersangka. Kami menolak untuk menatangani surat perintah penangkapan maupun penahanan dan untuk pemeriksaan pun. Artinya 2 alat bukti ini sudah dilengkapi oleh pihak penyidik. Mungkin kami belum pasti. Silakan rekan-rekan dari wartawan. Berarti udah mau naik P21 ini? Masih dalam proses penahanan penyidikan itu. Oh, akan menuju P21. Akan menuju ke arah Berarti masih sana. P20 ya? Cuman insya Allah rekan-rekan bantu doanya, supportnya. Besok kami akan ajukan upaya pra peradilan ke wilayah pengadilan Jakarta Selatan. Kami gugat Pak Kapolri, Kapolda Jabar dan Kapolres Bogor. Seberapa optimis dari pihak Wafam terhadap kasus ini? Insya Allah Pak. Untuk Insya Allah. membela tersangka? Insya Allah. Ini orang kecil, masalah ini seharusnya tidak dilakukan upaya paksa seperti ini. Kalaupun seandainya pihak ahli waris menyatakan kepada saya, apabila sertifikat yang ada saat ini oleh pihak ahli waris setelah dilakukan pengecekan kepada BPN segala macam, haknya milik orang lain, insya Allah rela menyerahkan sepenuhnya tanpa ada ganti rugi. Nanti tolong disampaikan, ya. Jadi betul-betul apabila yang diakui oleh ada sertifikat lain akan diserahkan. Jadi tidak ada embel-embel syarat ini syarat itu. Kapan rencana pra peradilan Insya Allah minggu depan akan kami lakukan. ke pengadilan mana? Pengadilan, ya, kami lihat kompetensi bahwa kalau seandainya pihak Kapolri kan di wilayah Jakarta Selatan. Jadi kami akan ke Jakarta Selatan. Oh, yang Jalan Ampera ya? Iya. Ampera. Demikian, terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada yang salah ya. Siap. Mohon maaf. Terima kasih. Kalau Wassalamualaikum itu